Sebanyak 20 orang pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan menerima surat keputusan atau SK dan tabungan hari tua atau THT untuk batas usia pensiun tertanggal 1 September 2022. Penyerahan SK pensiun tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Junet, didampingi Wakil Wali Kota Salahuddin, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Pekalongan, Anita Heru Kusumorini, dan juga Ketua Korpri Kota Pekalongan, Slamet Prihantono. Berlangsung di Ruang Jetayu Seda Kota Pekalongan Selasa 30 Agustus. Para purna PNS tersebut juga mendapat tali asih sebesar Rp1 juta dari Korpri Kota Pekalongan. Wali Kota menyampaikan bahwa memasuki masa purna bakti atau pensiun merupakan siklus bagi seorang aparatur sipil negara atau PNS yang harus dilalui. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pengabdian, sumbangsih, dan dedikasi para PNS yang selama berpuluh-puluh tahun mengabdikan diri ke pemerintah Kota Pekalongan dan masyarakat dalam membangun daerah Kota Pekalongan lebih baik lagi. Menurutnya meski sudah purna tugas, hal ini tidak mengendorkan semangat para pensiunan untuk tetap mengabdikan diri kepada masyarakat. Terlebih mayoritas dari mereka masih sehat, sehingga mereka dinilai tetap bisa berkontribusi ke masyarakat melalui bidang yang digelutinya selama ini. Aap juga menekankan agar para pensiunan PNS ini bisa menggunakan THT secara bijak dan tidak tergiur oleh sejumlah oknum yang menawarkan investasi bodong dengan keuntungan yang tidak masuk akal. Lebih lanjut, pihaknya berpesan kepada para ASN yang memasuki masa pensiunan agar mempersiapkan masa pensiun ini dengan baik dan bijak. Bahkan pelatihan dan pembinaan dari pemerintah kota melalui BKPSDM dan Taspen sudah diberikan mengenai apa yang harus dilakukan agar tidak kaget saat menjalani masa menjadi seorang pensiunan. Alhamdulillah ini ada 20 ASN menerima SK pensiun. Dan kami melihat masih beliau-beliau ini masih sehat, masih segar, masih kita yakin masih bisa berkontribusi untuk masyarakat. Nah, pesan-pesan kita tetap beliau ini harus ada aktivitas karena biasanya kalau setelah pensiun pasti aktivitas rutinitas belajar mengajar, ada yang guru, rutinitas berangkat ke kantor ini pasti akan hilang. Mereka harus cari kesibukan dan beberapa pelatihan pun yang diadakan oleh Taspen, yang diadakan oleh perbankan biasanya pasca pensiun, persiapan pensiun ini sudah dilakukan. Mudah-mudahan mereka sudah ada program masing-masing, terus tetap sehat, ya, tetap membantu kinerja pemerintah. Ya, selama masih bisa berkontribusi baik untuk pemerintah maupun masyarakat, dan hati-hati dalam menggunakan tunjangan pensiun, ya, karena sekarang ini banyak usaha-usaha, banyak yang menggiurkan memberikan keuntungan yang tidak sewajarnya. Nah, ini harus hati-hati, harus bijak, jangan sampai uang pensiun ini malah justru tertipu semacam trading, semacam arisan, bodong, dan sebagainya. Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Pekalongan, Anita Heru Kusumorini menyebutkan bahwa para ASN yang memasuki purna tugas per tanggal 1 September 2022 sebanyak 20 orang, di mana 13 orang diantaranya merupakan ASN guru SD maupun SMP negeri di Kota Pekalongan. Anita menilai hal ini tentu menjadi keprihatinan baginya, sebab setiap tahun rata-rata ASN guru yang pensiun di Kota Pekalongan sekitar 100 hingga 150 orang. September 2022 nanti itu 20 orang, di mana 13 diantaranya itu adalah guru, baik itu guru SD maupun guru SMP. Ya, itu termasuk keprihatinan kami juga, karena rata-rata tiap tahun itu mungkin guru yang pensiun mungkin sekitar 100 sampai 150 orang, dan tentunya yang harus dicarikan pengganti. Kalau kemarin dari Dindik kan sudah mengantisipasi dengan mengangkat guru pengganti, ya, yang SK-nya diterimakan di lapangan Sekjen dan kemarin. Ya.
Terus juga kami mengusulkan melalui P3K ya, P3K guru yang kami usulkan di 2022 ini 117 orang. Itu kami tinggal mengambil dari yang sudah lolos passing grade di 2021. Nah, itu kami usulkan sebanyak 117 orang, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah juga. Nah, kalau itu kami tinggal mengambil dari data yang sudah ada di pusat ya, data guru yang lolos passing grade saat tes P3K 2021. Kan yang lolos passing grade itu melebihi yang mampu diangkat oleh daerah. Jadi yang sudah lolos passing grade tidak semuanya bisa langsung diangkat. Nah, itu secara bertahap nantinya akan diangkat secara bertahap. Nah, yang di 2022 ini kami mengusulkan untuk guru 117. Kalau yang secara umum nanti teknisnya gimana? Kalau secara umum belum ada. Jadi sesuai dengan kesepakatan dengan Kementerian Pendidikan maupun Kemenpan RB, kita mengambil dari yang sudah lolos passing grade dari tes 2021 kemarin untuk guru. Anggiat Lazuardi, Batik TV melaporkan.